kita sadar bahwa kekerasan itu adalah ancaman eksistensial bagi kita. Nah, karena itu menghilangkan kekerasan itu menjadi kebijakan dan prioritas yang top of the top priority. Dia bentuk kampus daerah, tingkat 2 terus dikirim ke daerah. Supaya tingkat baru masuk, tidak bertemu dengan mereka, dan mereka tidak bisa balas dendam karena beda tempat. Dendamnya sudah berkurang karena sudah setahun berlalu dan mereka sudah mulai masuk ke fase dewasa. Di kita itu istilah fase pendewasaan, dan 1 tahun lagi mereka akan tamat. Sehingga kampus daerah itu baik secara struktur, secara anggaran, secara manajemen, secara kurikulum, maupun dari sisi akademik dan non-akademik, di bawah sepenuhnya IPDN Jatinangor. Tahun ini kita rubah. Jadi secara akademik dia misalnya TPA-nya kita minta dia 550, seperti orang mau beasiswa ke luar negeri. Jadi tes kecerdasannya itu kita ukur gitu. Tidak semua PNS bisa langsung masuk. Yang kedua, bahasa Inggrisnya persis seperti yang mau sekolah ke luar negeri. 550 atau 6,5 IELTS. Nah, sehingga dosen tuh juga kita filter. Itu kan bagian dari masukan juga, input. Kurikulum kita kan setiap 2 tahun kita evaluasi. Kemudian kita mengundang para user sesuai dengan program studinya. Nah, itu kita lakukan perubahan kurikulum. Jadi setiap 2 tahun harus ada evaluasi kurikulum supaya kita mengupdate sesuai dengan kebutuhan pasar itu. Jadi sekarang itu Praja tidak akan lulus kalau tidak lolos TOEFL. Ya. Gitu ya? Karena itu syarat kan? Syarat. Dari TOEFL itu mereka masuk 400. Nanti naik tingkat 2 harus 425. Naik tingkat 3 harus 450. Naik tingkat 4 tuh harus dia 475. Lulus harus 500. Apa yang mesti harus kita lakukan supaya kita lolos IPDN? Tentu saja lolos CPNS dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Bertemu kembali dengan saya Feby Mahendra Putra, Direktur Pemberitaan Tribun Network. Tribuners, Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Rasanya lembaga pendidikan kedinasan itu sudah banyak sekali dikenal oleh masyarakat luas. Dan sekarang IPDN tidak hanya ada di Jatinangor, tetapi juga di sejumlah tempat. Dan dari berbagai kampus regional itulah dilaporkan IPDN atau Praja IPDN aktif menorehkan prestasi dalam ajang debat hukum, debat akuntansi, hingga festival inovasi nasional seperti Katalis Future di tahun 2026. Di masa lalu IPDN seringkali mendapatkan sorotan negatif. Gegarannya adalah kekerasan senior terhadap junior. Tapi belakangan isu itu kemudian lenyap. Dan untuk ngobrolin soal IPDN, saya telah bersama dengan Pak Rektor IPDN. Beliau adalah Dr. Halilul Khairi, MSI. Saya akan sapa beliau. Assalamualaikum Pak Khairi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pak, boleh dong kita ceritakan bahwa dulu waktu saya masih muda usia itu kalau menyebut STPDN, APDN atau sekarang namanya IPDN itu adalah sekolah calon camat. Lalu kemudian juga sekolah yang menghasilkan para ajudan pejabat publik mulai dari bupati, gubernur dan seterusnya. Menurut Bapak anggapan ini salah, benar atau setengah benar, Pak? Ya. Itu benar sebetulnya. Jadi awal sejarah pendirian IPDN mulai pada zaman Belanda, Pak. Jadi dulu ada Ospia-Mospia. Itu dibentuk oleh pemerintahan Belanda untuk mengisi jabatan-jabatan yang mewakili pemerintah Belanda di setiap susunan pemerintahan. Yang kita sebut dia melaksanakan urusan pemerintahan umum. Nah, itu dia bukan mewakili masyarakat lokal, tapi mewakili pemerintah pusat yang dalam masa Orde Baru kita sebut kepala wilayah. Nah, itu berkembang. Setelah merdeka jadi KDC, karena kita pendidikan formal belum banyak, kursus dinas C, ya untuk camat. Nah, camat pada masa awal kemerdekaan sampai tahun 99, itu adalah wakil pemerintah pusat, sama dengan konsep Belanda itu. Kemudian sejalan dengan perubahan waktu,
Kemudian struktur pemerintahan kita menjadi ditata ulang. Yang dulu camat itu tamat APDN atau STPDN bisa langsung jadi camat. Eselonnya rendah, cuman eselon 5B, naik eselon 4A. Lalu sekarang jadi eselon 3A. Itu kalau di tentara mungkin setara kolonel gitu ya, atau letnan kolonel senior gitu. Sehingga tidak mungkin lagi tamat dari STPDN, IPDN itu langsung jadi camat gitu. Nah, sehingga kita juga merubah konsep pendidikan kita. Betul dia menjadi camat, tapi tidak seketika tamat langsung jadi camat. Karena adanya tadi upgrading struktur di pemerintahan itu. Nah, sehingga kita proses persiapannya pun menjadi ditata ulang. Karena nggak bisa kita langsung disiapkan jadi camat 100%. Karena menuju ke camat mereka butuh waktu puluhan tahun, di atas 10 tahun. Oh gitu ya Pak ya? Iya, karena dia tamat golongan 3A, harus naik 3B 4 tahun, 3C 4 tahun lagi. Nah, pada saat 3D baru dia boleh, Pak. Oh, itu karena pangkatnya naik ya Pak ya? naik, camat itu eselonnya naik. Eselonnya naik ya, jadi Pak? eselon 3A sekarang 3A itu. ya. Nah, sehingga kita perlu mempersiapkan dia tidak langsung persiapan menjadi camat, tapi mungkin dia hanya cepatkan dikasih. Tapi pertama mungkin staf di kelurahan, bahkan mungkin sekarang dengan prodi sekarang dia menjadi staf di dinas. Nah, sehingga kurikulum IPDN itu kita tata ulang. Karena ada prodi-prodi itu kita tata ulang. Ya. Ya. Jadi selama dia setelah lulus dari IPDN, dia harus perlu waktu 10 tahun supaya Ya, dia jadi lebih camat. kurang lah camat. Ya. Gitu ya. Pak, apa benar juga di sebagian besar teman-teman lulusan IPDN itu kemudian banyak yang kemudian difungsikan sebagai ajudan pejabat publik, Pak? Nah, gini. Ajudan itu sekilas kita melihat tugasnya itu kan tukang bawa tas gitu ya, kemudian disuruh-suruh Ya. oleh pimpinan, sehingga kesannya itu tidak kurang intelek lah gitu Ya. kurang akademik karena tidak ada analisis di situ. Nah, Tetapi begini gitu Pak, jadi salah satu dan paling pokok di PDN itulah mengajarkan interpersonal skill. Bagaimana lulusan IPDN itu bisa bergaul dengan orang atas maupun orang bawah, kayak jelata maupun pimpinan tingkat tinggi. Bagaimana dia bersikap itu yang kita latih dari sikap kepribadian dia di IPDN. Nah, menjadi ajudan itu bukan mudah sebetulnya, Pak. Ya. Nah, karena dia harus bisa berkomunikasi. Katakanlah ajudan gubernur. Banyak rahasia yang dibicarakan gubernur itu tentang siapapun dia dengar. Dia gitu. tahu ya. Dia tahu. Dan bagaimana katakanlah seorang gubernur itu bercerita tentang dinas A yang jelek misalnya ya, kepala dinas. Dia harus bisa berkomunikasi kepala dinas itu supaya kepala dinas itu tahu bahwa ada sesuatu yang kurang, tapi bukan pesan gubernur kan gitu. Gubernur nggak nyuruh dia ngomong, dia cuma ajudan kok. Nah, sehingga dia terjaga hubungan baik. Nah, ini skill ini tidak mudah juga orang dapat, Pak. Sehingga kalau yang dilihat di permukaan itu jadi ajudan itu kelihatannya sangat operasional, sangat mudah gitu ya. Hanya sikap. Yang kedua, itu untuk dapat akses kepada puncak pengambil keputusan di daerah itu sesuatu juga. Gitu. Ya, betul. Sesuatu juga, dan itu dia akan membangun relasi kemana-mana juga. Sehingga orang jadi ajudan biasanya, Pak. Ini pengalaman saya dulu. Dia tamat STPDN itu kan untuk naik jabatan ke 3A ke 3B itu butuh waktu 4 tahun normal. Ya. Tapi kalau dia jadi ajudan dan bagus, di samping dia ajudan, dia dikasih jabatan tambahan. Kasihlah eselon 5B. Kata seklur dia. Samping dia seklur dia merangkap ajudan nih. Nah, sehingga dia dapat naik pangkat 2 tahun lebih cepat. Oh, gitu ya, Pak ya. 2 tahun lebih cepat. Sehingga menjadi ajudan itu kadang-kadang adalah akses untuk melakukan akselerasi karir. Dibanding temannya yang langsung jadi analis di dinas gitu sesuai Ya. Nah, itu jarang mendapat privilege itu. Sehingga yang menjadi di sini itu harusnya terpilih. Nah, kalau ada namanya di Singapura itu, cerita Pak Menteri Dalam Negeri itu, orang-orang yang bagus itu dia mendapat jalan cepat, jalan pintas untuk karirnya gitu. Dan itu dibenarkan. Secara pengamatan karir itu dibenarkan untuk ada fast track
untuk Ya, dari ya, situ. ya. Misalnya kalau di Singapura itu Pak Menteri itu adalah orang-orang terpilih yang tamat sekolah di luar negeri dengan prestasi bagus. Itu dia tidak 4 tahun seperti temannya, tapi dia bisa 2 tahun. Ya. Nah, ajudan itu diseleksi alamiah dalam relasi dia dengan kepala daerah, puncak tertinggi di daerah itu, dan mungkin dengan dinas-dinas dan juga dengan yang lain. Sehingga dia dapat disenangi oleh kepala daerahnya, juga nyaman dengan lingkungan dan lain-lain. Ini prestasi sebetulnya, tidak mudah melayani pimpinan itu juga. Tapi Pak Rektor, memang Ya. ajudan ini harus lulusan Enggak. IPDN? Enggak ya. Enggak, itu sebetulnya kepala daerah bebas. Mungkin ada sebagian yang milih TNI, ada sebagian juga milih Polri atau yang alumni lain yang di sekolah itu. Walaupun memang Sebagian banyak besar ya? sebagian besar ngambil dari kita gitu. Ya. Ya tadi, karena mungkin berkaitan dengan attitude, interpersonal skill. Dan dia pengetahuannya mengenai pemerintahan kan sudah cukup. Sudah mesti ya? cukup, Karena dia ya. kuliah 4 tahun kan. Iya, kuliah 4 tahun, kemudian juga mungkin dengan bekal yang kita siapkan itu, mereka kan kita tuh ada istilahnya tanggap, Ya, ya. tanggon, tringginas. Ya, ya, ya. Nah ini disukai. Jadi tanggap itu dia sebelum diperintah dia udah tahu nih apa Ya, harus ya, saya ya. lakukan. Nah tanggon, tringginas itu sigap kemudian bereaksi cepat. Sehingga banyak kepala daerah memang senang. Walaupun kepala daerahnya itu Pak, kita gubernur cuma 2 yang alumni kita. 36-nya bukan. Ya, Tapi ya. yang 36 itu juga suka gitu. Karena Ya, ya. mungkin tampilan mereka itu tadi gitu Pak. Ya, Pak Rektor, di masa lalu memang ada tone negatif terhadap IPDN, yaitu praktik kekerasan. Tapi Iya. belakangan udah nggak ada lagi. Iya, iya. Yang ingin saya tanyakan tuh memang betul-betul sudah tidak ada atau tidak terekspos, Pak Rektor? Iya, iya, iya. Gimana itu, Pak? Begini Pak, jadi kita sadar bahwa kekerasan itu adalah ancaman eksistensial bagi kita. Ibarat perang Iran Amerika, itu tidak ada rudal, itu adalah pertahanan perjuangan eksistensial yang menentukan dia ada di muka bumi ini atau tidak ada lagi. Nah, kita sadar bahwa kekerasan makin banyak itu akan mempercepat hilangnya eksistensi kita. Mungkin ditutup dan dibubarkan. Nah, karena itu menghilangkan kekerasan itu menjadi kebijakan dan prioritas yang top of the top priority. Jadi yang lain mungkin kualitas makannya boleh kita tunda, kualitas tempat tidur boleh kita tunda, tapi menghentikan kekerasan itu mesti menjadi prioritas nomor 1. Lah itu caranya bagaimana, Bapak? Nah ini yang memang panjang Pak. Iya. Ini perlu juga ini biar masyarakat Jadi tahu. 2008 ada kekerasan yang sangat populer Ya. gitu ya. Itu mungkin TV nasional itu semua di prime time-nya itu Iya, menyiarkan iya. itu dan tayangan itu tidak berhenti-berhenti. Iya. Dan waktu itu Pak SBY membentuk tim reformasi IPDN dan diketahui memang kekerasan itu adalah tradisi dari senior kepada junior. Nah untuk itu harus diputus Pak. Nah untuk memutus mata rantai itu beberapa strategi. Strategi pertama adalah membentuk kampus daerah. Nah, iya. kampus daerah itu. Nah fakta selama ini bahwa kekerasan yang paling berat itu adalah pada tingkat 1 yang baru masuk itu. Mereka pokoknya segala bentuk kekerasan mereka alami itu. Nah, ketika dia naik tingkat 2, kekerasan itu akan dia balas pada juniornya. Dan ini pembalasannya sering membabi buta ini. Iya. Karena seperti orang balas dendam. Nah, salah satu strateginya pada waktu itu rekomendasi tim yang dibentuk oleh Pak SBY adalah dibentuk kampus daerah tingkat 2 terus dikirim ke daerah. Supaya tingkat baru masuk tidak bertemu dengan mereka dan mereka tidak bisa balas dendam karena beda tempat. Nah, mereka balik lagi ke Jatinangor tingkat 3. Nah, tingkat 3 ini mungkin perasaan dendamnya sudah berkurang karena sudah setahun berlalu dan mereka sudah mulai masuk ke fase dewasa. Di kita itu istilah fase pendewasaan dan 1 tahun lagi mereka akan tamat gitu. Nah, itu mengurangi pertama, tapi itu tidak 100% berhasil. Yang kedua adalah kita memberikan sanksi yang sangat berat. Jadi kalau ada kekerasan tidak ada 2 pilihan sanksinya, cuman 1 pilihan, dipecat. Nah sehingga tahun 2009, 2011, 2013 itu kita bahkan bisa memberikan sanksi ratusan kepada prajurit. Oh gitu sah? Ratusan. Ada yang turun tingkat, ada yang kita pecat. Nah untuk mengefektifkan itu maka kita melakukan berbagai strategi agar setiap kekerasan itu bisa dideteksi.
Karena kalau sanksi berat doang, kalau nggak bisa dideteksi kan percuma Ya, juga. ya, Mereka ya, melakukan ya, tuh nggak ketahuan juga. Ya, ya. Maka kita misalnya setiap mereka pulang dari libur, pulang dari istilah kita itu izin bermalam atau pesiar keluar, itu yang tingkat 1 itu kita buka baju semua. Oh, gitu ya. Ya, ada nggak bekas kekerasan, ada merah-merah. Nah, kalau ada merah-merah kita BAP. Dia harus ngaku siapa yang melakukannya. Nah, sehingga baik di dalam maupun di luar kampus, mereka berpikir ulang melakukan kekerasan karena masih terdeteksi. Nah, kalau dipukul pasti ada bekas merahnya, Pak. Ya, ya, ya. Sampai segitunya, Pak. Sampai segitunya, Pak. Meskipun itu kita lakukan, masih ada, Pak, sebetulnya. Tapi jumlahnya sedikit dan tingkat kekerasannya itu tidak parah, berat ya. tidak berat kayak dulu. Kadang-kadang nempeleng gitu. Ya mungkin tidak berbekas itu, tapi ada merah-merah. Tetap kita sanksi, Pak. Tidak ada toleransi. Kalau dia sekedar ringan-ringan mukulnya itu, mesti turun tingkat, Pak. Sekurang-kurangnya dia turun tingkat. Tapi berat dia mukulnya, keras itu, dia akan langsung dipecat, Pak. Nah, itu upaya kita. Pak Rektor, dari itu kan pasti ada satu dialog ya. Sebenarnya yang membuat mereka itu tuh apa sih, Pak? Yang membuat itu apa? Sekedar balas dendam atau itu aktualisasi diri? Oh, saya senior itu apa, Pak, penyebabnya? Gini aja, Pak. Sebetulnya kan saya juga lulusan dari sana. Ah. Jadi saya paham betul bagaimana psikologi kita ketika ada di dalam di situ ya. Jadi ada kultur yang terbangun mungkin sama ya di Akademi TNI, Ya. saya di Akpol gitu. Kultur itu adalah solidaritas, Pak, sebetulnya. Nah, solidaritas itu ada 2 level. Solidaritas sesama kita satu angkatan gitu. Kemudian juga ada hubungan senioritas itu. Nah, senioritas itu kan dalam tentara kan memang suatu hierarki supaya tidak terjadi ada apa istilahnya itu pembangkangan daripada atasan kepada bawahan terhadap atasan, kan itu sesuatu yang mutlak kalau Ya, dalam ya, tentara ya. itu, sehingga ditanamkan kepatuhan, setiap bawahan harus patuh dan tunduk pada atasan. Itu kan sumpah prajurit Ya, juga ya, ya. Nah, dari situ tradisi masuk ke kita juga. Nah, padahal kita tidak perlu kepatuhan yang berlebihan sebetulnya di kita itu, sehingga budaya membangun solidaritas dan kepatuhan sesama peserta didik lah, sesama katakanlah Kopraja di kami itu menjadi sesuatu yang dianggap eksklusif yang tidak ada di tempat lain. Ya, ya, ya. Sehingga ya. itu menjadi identitas gitu, Pak. Kalau tidak ada kepatuhan kepada senior, kalau tidak ada solidaritas sesama kawan, Anda sama saja loh dengan kuliah di universitas umum gitu. Nah, terus apa bedanya kita yang sekolah Ya, ini? ya, ya, ya. Lalu kita bertanya, apa yang perlu dibedakan ini? Dari sisi seperti itu? Apa nggak perlu yang dibedakan pengetahuannya, Ya, ya. keterampilannya, Ya, ya. budaya baiknya? Nah, itu yang sekarang kita rubah. Oke, kita mungkin berbeda. Kalau tidak berbeda, ngapain ada IPDN kan gitu kan? Cukup aja universitas umum gitu. Ya. Mesti harus yang berbeda. Tapi perbedaan itu kan bukan harus seperti yang kita mirip militer, mereka tidak gitu. Nggak harus juga gitu. Meskipun sepanjang itu positif, nggak ada masalah. Ya, ya. Nggak ada masalah. Misalnya menghormati orang tua atau menghormati yang lebih tua, itu kan kultur Indonesia. Dan saya terbawa, Pak, sampai sekarang. Saya walaupun saya rektor, kalau ada bawahan saya umur lebih tua dari saya sering menyebutnya usia itu, senior itu adalah SK Tuhan. Rektor itu SK manusia. Ya, ya. Besok bisa lepas dia. Ya, ya. Nah, tapi kalau umur dia pasti selalu lebih tua dari saya terus gitu. Ya, ya, ya. Sehingga penghormatan saya itu sampai mati. Jadi tidak ada canggung gitu. Saya berubah status pun ya tetap hormat dia gitu. Ya, ya. Nah, sehingga itu ada yang bagus juga. Tetapi tentu menanamkan kepatuhan kan tidak harus dengan gedebak-gedebuk. Tapi dengan membangun citra diri Ya, yang ya. positif, yang dihormati karena kompetensinya, yang dihormati karena perilaku baiknya, menjadi teladan. Nah, itu harus kita kembangkan gitu. Iya, iya. Iya. Pak Rektor tadi menyebutkan bahwa satu di antara cara untuk menghilangkan itu adalah adanya sekolah-sekolah atau kampus-kampus IPDN di daerah-daerah, iya. Pak ya. Sekarang itu mulai dari Sumatera Barat, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, bahkan Papua. Ya. Iya. Pak, dengan itu, apakah bagaimana? Apakah itu di yang kampus di daerah itu rektornya tetap satu? Satu. Dan mereka bagaimana, Pak? Bisa diceritakan bagaimana Oke. koordinasi antar kampus-kampus yang ada di daerah-daerah itu dengan kampus utama yang ada di Jatinangor? Iya, Sumedang, Pak. pada dasar mereka kan mahasiswa IPDN Jatinangor.
Hanya untuk 1 tahun mereka dididik di kampus daerah. Sehingga kampus daerah itu baik secara struktur, secara anggaran, secara manajemen, secara kurikulum maupun dari sisi akademik dan non akademik di bawah sepenuhnya IPDN Jatinangor. Sehingga para direktur itu diangkat, diberhentikan dan bertanggung jawab kepada rektor. Oh, jadi masing-masing IPDN di daerah itu dipimpin oleh seorang direktur. Itu oleh seorang direktur. Oke. Ya. Ya. Direktur itu bertanggung jawab kepada rektor. Nah, Pak Rektor, apakah di setiap daerah itu yang di banyak tempat itu kurikulum sama, perlakuannya sama, sistemnya sama persis dengan yang ada di Jatinangor, Pak? Ya, secara sistem sama persis. Jadi sistem pengasuhannya, sistem pembelajaran, kita nyebut tuh ada Tritunggal terpusat. Jadi ada 3 aspek sesuai dengan dimensi pendidikan, yaitu aspek kognitif yang kita akan berikan melalui pengejaran, kemudian aspek psikomotorik, kita nyebut pelatihan, kemudian attitude kita melalui pengasuhan. Nah itu sama. Jadi di pusat ya begitu, di kampus daerah juga sama, meskipun intensitasnya mungkin bisa tidak 100% sama ya, karena di daerah misalnya kalau kita di Jatinangor itu kan pengawasnya cukup, kemudian juga suasana kampus itu kan padat ya, banyak mahasiswa, kegiatannya pun padat. Pengasuhan itu dari jam 4.30 itu kan sampai jam 22.00. Di kampus daerah karena cuma 1 tahun, cuma 7 mata kuliah, mungkin sore mereka bisa lebih rileks, bisa olahraga. Tapi standarnya tetap sama. Itu bedanya ya dengan di IPDN di Jatinangor ya. Iya, betul. Pak Rektor, IPDN ini menghasilkan ASN pegawai negeri sipil yang situasinya terus berubah. Ya kan, karena ada macam-macam kemajuan zaman gitu ya. Nah, kalau menurut pengetahuan Pak Rektor itu IPDN kan harus menyesuaikan diri nih dengan perkembangan zaman, apalagi di masa artificial intelligence, lalu model-model birokrasi yang modern gitu. Boleh diceritakan, Pak, apakah secara berkala kemudian kurikulum ini ditinjau, kemudian ditambahi hal-hal baru gitu, Pak Rektor? Iya, betul. Kan IPDN harus tadi sebenarnya itu harus melakukan kegiatan-kegiatan yang menjamin eksistensinya. Eksistensi itu dijamin bukan atas kemauan kita, tetapi demand daripada user. Kan? Jadi ketika user merasa kita tidak perlu, pasti kita akan eksistensi kita juga tidak diperlukan lagi gitu. Sehingga kita memang selalu melakukan penyesuaian dengan kebutuhan tempat tugas lah, itu kebutuhan para user di daerah dan maupun di instansi pusat. Nah tentu perkembangan zaman teknologi segala macam itu kita akan selalu menyesuaikan. Sehingga kurikulum kita kan setiap 2 tahun kita evaluasi. Oh, jadi ada 2 tahun itu ada evaluasi. Ada evaluasi, ya, kemudian kita mengundang para user sesuai dengan program studinya. Misalnya di kami ada namanya program studi teknologi rekayasa informasi pemerintahan, kayak digital government, pemerintahan digital gitu. Itu kita undang dinas-dinas Kominfo, kita undang juga ahli yang dari perguruan tinggi, yang ahli electronic government atau digital government. Kita ajakkan dialog sehari atau 2 hari. Ini yang alumni kita selama ini, terutama yang sudah menerima alumni kita. Nah, apa kekurangannya? Nah, kompetensi apa yang memang harus ditambah atau yang tidak perlu lagi apa? Yang sudah nggak sesuai. Nah, itu kita lakukan perubahan kurikulum. Jadi setiap 2 tahun harus ada evaluasi kurikulum supaya kita mengupdate sesuai dengan kebutuhan pasar itu, Pak. Sehingga dan kemudian tidak cukup nih di kurikulum juga, Pak. Kita juga mau perbaiki input prajaja sendiri. Nah, karena kan ilmu pengetahuan berkembang, kita salah satu yang kekurangan kita kan bukan kekurangan ya, mungkin suatu kelebihan sekaligus juga keterbatasan. Ya, misalnya kita tahu bahwa IT itu datangkan dari Barat, Pak. Ya, betul. Sumber ilmu pengetahuan itu boleh kita bilang semuanya atau enggak semualah, sebagian besar dari Barat. Teknologi apapun ditemukan kan dari Barat. Dan bahasa pengantar kan bahasa Inggris. Gimana kita bisa tahu membaca artikel jurnal itu kalau kita nggak ngerti bahasa Inggris? Kalau kita harus translate setiap jurnal satu-satu, repot dan mahal, dan mungkin malas kita. Sehingga dari sisi input tahun lalu, Pak, kita syaratnya itu harus sertifikat
TOEFL minimal TOEFL itu 400. ada ya? Ya, mulai tahun lalu, mulai saya. Oh, mulai. Ya, atas arahan Pak Menteri Dalam Negeri itu bahasa Inggris harus diperkuat. Kemudian kita merasa ya kalau sertifikatnya siapa tahu itu tidak valid ya. Dia minta atau ada yang bisa beli atau apa. Tahun ini kita teskan betul. Kita lakukan tes bahasa Inggris itu saya kemarin karena IELTS itu kan disusun, dibentuk, dimiliki kan oleh Cambridge University. Pelaksanaannya mungkin ada lembaga lain yang ditunjuk ya. Nah, saya ke sana atau kerjasama. Mudah-mudahan tahun ini bisa dengan lembaga yang dia tunjuk di Indonesia gitu kan. Nah, kita ingin meningkatkan kompetensi input para mahasiswa. Yang kedua, dosen. Tahun 2026 ini juga baru selama ini tidak pernah ada Permendagri tentang pengangkatan dosen di PDN, nggak ada. Jadi pengangkatan ya sesuai aturan-aturan pokok PNS secara umum. Siapapun bisa masuk. Tahun ini kita rubah. Jadi secara akademik dia misalnya TPA-nya kita minta dia 550 seperti orang mau beasiswa ke luar negeri. Jadi tes kecerdasannya itu kita ukur gitu. Tidak semua PNS bisa langsung masuk. Yang kedua, bahasa Inggrisnya persis seperti yang mau sekolah ke luar negeri. 550 atau 6,5 IELTS. Nah, sehingga dosen tuh juga kita filter, itu kan bagian dari masukan juga, input. Nah, tinggal kita perbaiki prosesnya. Tadi input sudah kita perbaiki, dosen maupun mahasiswanya, isinya sudah kita perbaiki kurikulum, tinggal learning process, proses pembelajaran. Nah, ini yang selalu sedang kita tata sekarang, proses interaksi seperti apa. Di kami ada mahasiswa tidak ikut kuliah, kurang 80% otomatis dia harus ngulang tahun depan. Walau satu mata kuliah. Nah, ini learning process supaya kita memastikan transfer of knowledge itu benar-benar terjadi. Bukan dia tidur di kamar, kemudian tiba-tiba dia bisa lulus. Atau dia lagi sakit berbulan-bulan dia bisa lulus. Karena transfer knowledge itu tidak bisa diwakili, Pak. Betul. Harus dari si A ke si B-nya itu nggak bisa dititip ke si C. Nah, itu nggak bisa nitip catatan, itu nggak bisa tuh. Sehingga di kami itu kita juga semakin kita kontrol. Nah, harapan kita kualitas pendidikan itu nanti semakin bagus. Nah, isinya apa gitu? Nah, isi itu dua, Pak. Yang pertama adalah konsep-konsep yang bersifat global dan konsep-konsep nasional. Tapi yang kedua adalah praktik-praktik yang terjadi di Indonesia. Jadi orang sering bilang itu think globally, act locally. Jadi kita tanam betul dia bagaimana kultur Indonesia, gimana jiwa pelayanannya. Saya kalau pengarahan itu saya bilang harus di hati dan pikiran setiap raja itu selalu memikirkan nih rakyat ini apa yang bisa saya bantu. Kita bisa berangkat ke Aceh, Pak. Kan ngurus-ngurus lumpur kan nggak ada kita kuliah itu. Nggak ada kita kuliah itu. Gimana cara nyekop kan praja itu. Tapi kita siapkan semua. Jadi mereka saya bilang kalau lagi diminta untuk nyekop lumpur sebagai anak kandung rakyat dan sebagai petugas rakyat harus siap karena rakyat sedang butuh itu dan orang yang membantu itu terbatas. Kita harus berangkat. Saya kan sekolah, Pak, buat jadi pamong, buat jadi pemerintah, bukan tukang cekul lumpur. Tapi rakyat sedang membutuhkan kamu itu. Bahkan kalau rakyat sedang membutuhkan kamu untuk perang kamu, kalau mati ya memang di situ ajalnya kita gitu loh. Jadi jangan berpikir bahwa supaya kita enak itu kita pilih-pilih tuh. Nah, sepanjang tidak kewenangan orang lain. Jadi saya bilang tugas siapapun bisa kita bantu. Tapi kalau wewenang jangan. Saya ambil contoh ke mereka gini. Kalau ada macet di jalan, boleh nggak kita membantu menguraikan macet? Boleh. Silakan supaya masyarakat tuh lancar. Tapi nilang nggak boleh. Karena itu wewenang. Itu nggak boleh diambil alih. Jadi membantu rakyat supaya mudah, apapun lo bantu. Sepanjang lo bisa, nyawamu masih ada, tolong. Tapi ngambil kewenangan orang lain itu cerita lain, itu nggak boleh. Itu terlarang, itu tidak boleh. Nah itu. Pak Rektor, tentu berbeda dengan perguruan tinggi umum. Di IPDN ini juga ada kurikulum untuk latihan fisik ya, Pak. Ini kalau di persentase gitu, Pak Rektor, berapa banyak materi fisik yang membuat badannya praja IPDN itu ya nggak kalah sama tentara lah kira-kira, tegap-tegap gitu. Berapa banyak, Pak? Sebenarnya kalau secara kuantitatif sih agak sulit kita untuk ukur ya. Tapi kalau kita bilang kita melaksanakan kegiatan fisik sepanjang tidak mengganggu kebutuhan dia untuk mengembangkan akademiknya. Jadi kalau dia mau kuliah
terus subuh lari keras, terus habis itu ngantuk, itu enggak boleh. Enggak boleh juga. Jadi jangan diporsir. Sehingga kita atur betul. Bisa lari itu cuman pagi itu 2 kali seminggu. Hari Senin sama Kamis kalau salah itu. Nah kemudian di luar hari-hari itu enggak, mereka harus istirahat. Sebenarnya kalau terlalu capek kan fokus kepada pelajaran kan Akademiknya ya. akademiknya bisa menurun. Nah kita tidak boleh mengganggu. Tapi bukan berarti kalau orang kuliah akademik itu kesehatan tidak penting. Kebugaran tidak penting. Itu pasti penting. Kita aja udah tamat juga tiap pagi juga jalan pagi. Nah itu juga terpelihara. Dan mereka harus lebih tinggi pemeliharaan fisiknya. Dan kayak gini, mereka itu kalau cepat sakit itu tidak kuliah demam 2 minggu aja bisa turun tingkat. Karena tadi tidak mengikuti perkuliahan, tidak transfer knowledge itu. Nah kita pesan mereka, andai pun itu kurang fisik tadi itu, Anda silakan ukur sendiri kebutuhan olahragamu untuk jalan pagi, ya, untuk di sekitar kampus, push up segala macam. Ya silakan mereka. Jadi kegiatan fisik itu sekedar untuk vitalitas ya Pak? Ya, menjamin kebugaran dia. Menjamin kebugaran, bukan sesuatu ya kayak sekolah di akademi militer gitu kan? Ya, bukan. Karena tugas kita kan bukan tempur, bukan ya, fisik. Tugas kita kan intelektual lebih banyak. Lebih banyak intellectual activity. Tetapi kalau nanti kita diproyeksikan untuk orang lapangan, saya udah ngalami Pak. Saya pernah jadi camat. Masuk ke jalan-jalan yang tidak ada aspalnya, jalan koral. Itu kalau fisik kita nggak kuat, itu kita nggak sanggup. Tuh mungkin sehari aja udah berhenti tuh. Nah itu mesti kebugaran terpelihara. Mudah-mudahan mereka tamat udah menjadi kebiasaan gitu. Pak Rektor, menurut catatan hingga detik ini Pak, itu berapa sih jumlah peraja IPDN total? Baik yang kuliah di daerah-daerah maupun di Jatinangor. Kalau di jumlah berapa? Sekarang 3.553. 3.553. Ya. Kalau Pak Rektor statistikkan gitu, di antara 3.500 itu rata-rata berapa tingkat drop out-nya Pak? Kegagalan mereka. Kan pasti ada yang gagal kan? Ya. Macam-macam sebab karena sakit, karena macam-macam tidak disiplin dan sebagainya. Iya, itu kecil sih Pak. Kecil ya? Kecil sekali. Jadi mereka diterima setahun misalnya itu ya 1.000. Kan kita ukur kan drop out kan dia nggak tamat misalnya gitu. Ya. Nah itu mungkin nggak sampai 20 orang. Karena secara intelektual sebetulnya mereka itu sudah cukup. Yang pertama misalnya mereka tes yang CAT. Yang di BKN itu jadi PNS itu. Kan mereka itu masuk IPDN itu kan 2 tes Pak. Tes pertama tes sebagai calon pegawai negeri sipil, CPNS. Maka mereka wajib tes CAT di BKN. Ini saya perlu juga nih mumpung ada kesempatan jelaskan bahwa masuk IPDN itu tamat memang tidak ada tes, langsung PNS otomatis. Tapi mereka tes itu di depan. Oh, tesnya di depan. Di depan. Jadi sebelum masuk tes CPNS mereka dulu. Tes CPNS dulu, lulus tes CPNS baru masuk IPDN. Masuk IPDN dites lagi. Nah, masuk IPDN dites lagi. Tes untuk jadi praja, maka kita itu ada 5 tahap Pak. 1 tahap untuk CPNS-nya yang SKD itu, 4 tahap untuk jadi praja. Yang sudah lulus SKD itu kita tes lagi untuk jadi praja. Nah di dalam tes itu masih ada psikotes. Yang ngetes kecerdasan juga salah satunya selain sifat kejiwaan, tapi tes kecerdasan juga kan ada kecerdasan numerik, semua dites lagi. Dan mereka juga lulus di situ. Sehingga sebenarnya secara intelektual mereka seharusnya sudah memadai. Ada di bekalnya udah cukup gitu sudah ya. Sudah cukup karena 2 kali level. Di tes CAT itu ada namanya TIU Pak. Tes intelijensia umum. Tes kecerdasan umum dasar gitu. Kayak kita kira-kira tes IQ lah kira-kira. Gitu. Lolos mereka. Nah kemudian di sini ada tes psikotes. Tes juga lagi tes potensi akademik. Sama juga tuh kecerdasan juga mirip-mirip. Lolos lagi. Semestinya secara akademik mereka tidak DO dong harusnya. Nah, tinggal bagaimana motivasi mereka, perilaku mereka. Tinggal itu misalkan disiplin atau disersi tiba-tiba hilang gitu ya. Atau tadi kekerasan. Atau penyimpangan yang lain gitu. Tapi kalau karena nilai tidak terpenuhi itu jarang, Pak. Jarang. Kecuali malas ada yang tidak naik tingkat karena nilai ada. Ada ya. Tapi mungkin 1-2. Nah, itu pun karena malas rata-rata itu, bukan karena tidak sanggup mengikuti gitu ya. Pak Rektor balik tadi. Jadi sekarang itu praja tidak akan lulus kalau tidak lolos TOEFL. Gitu ya? Karena itu syarat kan? Syarat. Dari TOEFL itu mereka masuk 400. Nanti naik tingkat 2 harus 425. Naik tingkat 3 harus 450. Naik tingkat 4 tuh harus dia 475. Lulus harus 500. Berarti bisa disimpulkan lulusan
IPDN pasti bisa bahasa Inggris. Harusnya Ya bisa, kan gitu ya. pasti Kalau bisa. lihat tahapannya kan gitu, Ya, Pak. ya betul, harus Pak, bisa. sekarang ini teknologi bukan hanya dari barat juga sih. Ya, ya. Dari Jepang, dari Tiongkok, gitu Tiongkok, kan. ya, ya. Apakah nanti perlu dipikirkan bahwa mereka juga ada tambahan untuk menguasai bahasa Mandarin barangkali, atau bahasa Jepang barangkali, atau Korea, Pak, bahkan Ya, sekarang. ya, ya. Ada pemikiran meskipun belum menjadi syarat misalnya. Ya kan? Ya, ya, saya kira iya, kita harus mulai mengembangkan ke situ karena gini. Kenapa itu penting tadi konsep? Saya pernah ditanya juga di Komisi 2. Kan dia mereka tugas di desa-desa gitu kan. Jadi camat. Kenapa kok perlu bahasa Inggris dalam rangka apa? Saya bilang begini. Kita dalam menghadapi masalah itu, hampir semua masalah itu sudah ada pernah pemecahan di tempat lain sebetulnya. Solusinya. Dan itu tidak bisa semua dijawab dengan menggunakan kearifan lokal. Saya ambil contoh begini. Ada satu desa terisolasi. Dia nggak punya listrik. Jalan pun belum ada yang aspal mungkin. Nah, itu kalau musyawarah desa, para tokoh-tokoh, ketua desa di musyawarah mencari solusi, itu nggak akan ketemu. Nah, apa yang bisa menjawab solusi? Mungkin si camat dengan pengetahuan dia, membaca artikel, membaca di tempat lain, dia bisa melihat potensi. Oh, ternyata di desa itu ada air terjun. Oh, ini bisa dijadikan hidromikro nih. Dan referensi sebagian besar berbahasa Inggris. Berbahasa Inggris, bagaimana itu dia dapat. Sehingga, mereka ini kita punya ada air terjun nih. Ini bisa hidromikro. Sehingga mereka mengusulkan bukan berdasarkan pendapat dari Musdes ini, tapi dari intellectual exercise yang dia miliki dengan referensi. Karena kan kita ada mengenal nama boundary rationality. Orang menyiapkan keputusan dan mengambil keputusan hanya terbatas pada pengetahuan yang ada di pikirannya. Mustahil ada alternatif keputusan atau kebijakan di luar yang ada di pikirannya. Itu teori boundary rationality itu. Jadi saya kira itu yang kita perbanyak kepada pelajar itu, supaya ketika dia datang ke daerah dengan bermacam permasalahan itu, paling tidak sebagian besar referensi sudah tersedia gitu untuk membantu para pejabat-pejabat yang mengambil keputusan. Dia kan tamat kan belum mengambil keputusan, tapi kan boleh memberikan referensi gitu. Dan tidak tertutup kemungkinan mereka kemudian jadi pejabat publik juga kan di. Iya, itu tadi kan? dalam kurun waktu 10 tahun mereka menjadi decision maker juga. Dan referensi itu kita harapkan tidak terlupakan gitu. Pak Lilul, bisa cerita dong bagaimana sampai Bapak ini kemudian menjadi rektor IPDN ini, ceritanya gimana Pak? Singkatnya Pak. Waduh, ini lebih kepada takdir ini. Gini, Bapak lulus dari sekolah kedinasan, perguruan tinggi kedinasan kapan? 92. Saya lulusan pertama STPDN. Lulusan pertama STPDN. STPDN. 92 ya Pak ya? 92. Saya setelah itu satu-satunya lulusan kami yang mendapat program wajib militer, Pak. Jadi 92 saya tamat, saya ikut wajib militer sampai 94. Saya bertugas di Kodam 4 di Ponorogo, saya di Banjarnegara. Jadi pelaksana tugas dan ramil lebih kurang 1,5 tahun. Setelah itu saya pulang ke daerah, yaitu tadi mulai camat perwakilan dan seterus. Akhirnya saya sekolah, Pak. Setelah sekolah, S3 saya selesai. Saya berpikir kayaknya passion saya itu lebih cocok jadi dosen gitu. Gitu ya? Ya, lebih cocok jadi dosen karena saya itu kan termasuk yang agak suka-suka kalau ada yang kurang ideal itu suka-suka protes gitu. Sehingga kadang-kadang belum tentu kalau saya pulang ke daerah itu laku. Karena mungkin di daerah tingkat politiknya lebih dominan ketimbang teknokratik ya. Karena jarak antara politik dan operasional birokrasi itu dekat sekali gitu. Akhirnya saya pindah jadi dosen, Pak. Nah, dari dosen tahun 2010 mulai dari dosen 2010 ya Pak? Umur saya masih 40 tahun karena memang saya jadi dosen bukan karena pelarian tapi karena memang saya ingin mencari soulnya ke sana ya? Ya, soul ke sana. Terus saya jadi dosen, saya lebih banyak terlibat di kegiatan-kegiatan perumusan kebijakan. Saya 2010 itu masuk tim penyusun undang-undang Pemda, PPPP, sehingga saya memang banyak berinteraksi dengan kementerian lembaga, lebih banyak di Kemendagri, Pak. Berbagai kebijakan tuh saya diajak terlibat itu, dan itu menjadi berkah bagi saya karena itu adalah pergaulan. Dan tahun 2019 itu saya diangkat jadi kepala LPM, 2020 saya jadi dekan. Nah, kemudian
Sebentar, dekan apa Pak? Dekan Fakultas Manajemen Pemerintahan. 2020. 2020. Hmm. Nah, sampai 2025 itu kan 5 tahun memang. Nah, saya jadi dekan dan kebetulan Pak Rektor, Pak sebelumnya Pak Hadi Prabowo itu habis juga 5 tahun. Umurnya pun udah 65, itu umur maksimal. Batas ya. Batas maksimal untuk jadi rektor gitu. Nah, kemudian ada PLT selama 3 bulan, Pak mantan Sekjen Pak Suhajar. Kemudian dicari calon rektor. Diinventarisasi dosen-dosen yang senior gitu ya, yang mungkin potensial, dan saya tidak tahu proses inventarisasinya itu, dan saya masuk 4 kandidat gitu, 4 kandidat saya. Kemudian ada teman yang lain yang juga alumnus STPDN. Ya, alumnus STPDN semua. Kemudian kami berempat Pak diundang Pak Menteri untuk wawancara. Nah, itu wawancara itu dilakukan dalam bahasa Inggris. Pak Menteri yang sekarang Pak Ya, Tito ya. Pak Tito ini ya. Kemarin 2025. Sekitar bulan Mei ya, bulan Mei 2025 kita diwawancarai dalam bahasa Inggris, kemudian sebagian bahasa Indonesia. Nah, itu Pak Menteri itu punya visinya itu adalah gimana Praja IPDN itu, karena beliau kan tamat luar negeri Pak, sekolah luar negeri, luar negeri, beliau merasa bahwa di luar negeri itu akan mendapat 3 hal. Yang satu ilmu pengetahuan, mungkin di kita juga dapat. Yang kedua adalah jejaring yang lebih luas itu karena tadi bergaul dengan banyak orang mancanegara. Dan yang ketiga adalah culture. Misalnya kalau sekolahnya ke negara-negara yang maju itu kan tingkat korupsi, kemudian manajemen pemerintahan kan modern tuh, tingkat korupsi yang makin rendah gitu. Dan itu kalau masih balik ke Indonesia, dia bisa melakukan perubahan di situ. Sehingga Pak Menteri itu sangat konsen kepada kemampuan bahasa Inggris mahasiswa juga. Sehingga mungkin di antara kandidat yang 4 itu, berarti Bapak yang paling pintar bahasa Inggris gitu, kira-kira gitu kira-kira. Bukan hanya bahasa Inggris, mungkin visi membawa mahasiswa itu, yang tadi ide yang harus syarat itu, mungkin saya satu-satu yang mengungkapkan bahwa ke depan untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris mahasiswa itu tidak bisa serta-merta di tengah jalan di kursus 3 bulan. Karena bahasa Inggris itu kita SMA aja 3 tahun belum tentu berhasil. Maka saya bilang inputnya Pak harus sudah bagus dulu. Misalnya dia masuk dengan bahasa Inggrisnya 320. Untuk menuju 550 itu kan jauh banget. Betul. Nah, itu gimana pun kita kembangkan agak sulit. Maka ini kita 400 nih. Yang mudah-mudahan nanti terpilihnya di atas 450 semua. Karena kan yang daftar di kita kalau tahun lalu Pak 39.000. 2022 itu 59.000. Jadi peminat kita tinggi sekali. Masa sih nggak dapat cari yang nilai 450 misalnya. Walaupun minimalnya 400 karena kita nggak tahu ya parameternya itu. Nah, jadi mungkin itu pertimbangannya di antara gagasan-gagasan kita, di samping mungkin bahasa Inggris, kemudian gagasan-gagasan kita untuk membawa mahasiswa IPDN untuk masuk ke dalam percaturan global itu, ya mungkin Pak Menteri menilai saya mungkin lebih baik gitu. Oke, Pak, apa yang Bapak lihat menjadi satu hambatan ke depan atau sesuatu yang perlu harus kita lakukan sekarang untuk IPDN ke depan, Pak? Kira-kira apa? Selain tadi soal bahasa, kira-kira apa lagi yang perlu diperhatikan? Hambatan apa yang perlu Bapak selama menjabat jadi rektor ini perlu dimulai pelan-pelan diatasi gitu. Diatasi. Kan kita sebetulnya ada hambatan yang bersifat teknis, fisik gitu ya. Ada hambatan yang bersifat software gitu. Jadi ada hardware, ada software. Kalau hardware itu kita misalnya jumlah ruang kuliah masih kurang. Kemudian tahun lalu mungkin Bapak lihat di YouTube, Ketua Komisi 2 DPR RI datang melihat tempat tidur kita tuh penuh kutu busuk, Pak. Anak-anak tuh merah badannya. Itu lebih kepada hardware gitu. Itu kalau ada duit selesai tuh. Siapapun jadi rektornya selesai kan. Kalau ada uang ya. Tinggal dibeli diganti kan selesai. Nah, yang repot tuh yang paling penting benar mendesainkan software ini. Mendesain software itu sebuah sistem mulai dari input sampai pada outputnya gitu kan. Nah, itu tidak mudah dalam konteks saat ini gitu. Tantangan kami banyak sekali. Bukan hanya sekedar mengembangkan ilmu saja. Kalau mengembangkan ilmu saja Universitas UI sudah mengembangkan, UGM juga sudah mengembangkan. Tapi tentu kami harus memiliki sesuatu yang berbeda, tapi itu harus positif gitu.
bukan tadi berbeda karena kita sering pukul-pukulan. Tentu bukan itu yang kita cari. Nah, itulah tantangan kita, Pak, menggabungkan bagaimana kemampuan intelektualnya itu tetap tumbuh kembang dan maksimal, tapi di sisi lain kemampuan dia dalam bersikap, kesadaran dia mencintai rakyat itu mesti tumbuh sama dengan pengetahuannya. Tidak boleh menjadi intelektual yang egois dia. Saya ini orang pintar gitu, saya harus dihormati, saya harus dilayani gitu. Nah, kan orang biasa makin pintar, makin kaya, makin hebat itu kan ada kecenderungan kita semuanya untuk merasa kita itu eksklusif gitu, tuh merasa lebih hebat dari yang lain. Apalagi dengan para petani, para tukang becak. Nah, ini mesti harus kita hilangkan. Tapi bukan simbolik, Pak. Bukan hanya yang kita settingan lah istilahnya. Settingan ya. Bukan settingan karena dia lalu ambil HP-nya, video foto sama petani sedang di sawah. Tapi setelah itu mereka glamor lagi gitu. Tentu bukan itu yang kita ingin. Gimana mereka semua daya pikirnya itu adalah memikirkan apa sih yang terbaik ya untuk rakyat itu. Kalau bisa setiap hari mereka masuk kantor itu belajar menggunakan pengetahuan globalnya tadi gitu, Pak. Ini rakyat kita sedang susah ini nih. Coba komunikasi. Kadang-kadang kita ajarin, Pak, gimana mendrive investasi itu kayak apa. Itu kita ajarkan juga di kita itu. Karena dia jadi camat misalnya. Ini ada di daerah ini kok ekonominya kok krisis banget. Dia paling tidak punya pengetahuan dasar untuk melihat gimana menilai potensi lokal, bagaimana peluang-peluang investasi di situ, peluang-peluang rakyat sendiri gitu. Nah, itu yang kita tanamkan sehingga kita itu tidak murni seperti perguruan tinggi yang berbasis pada jurusan. Saya jurusannya misalnya adalah keuangan publik. Saya belajar administrasi keuangan itu sampai mahir betul. Maka di kami itu hanya 40%, Pak, yang prodi itu. Bisa prodi keuangan publik yang punya. Yang lainnya adalah yang lainnya itu bagaimana dia berorientasi pengetahuan yang pokok dasar dari sisi pemerintahannya yang untuk ke rakyat tadi. Pelayanan publik kayak mana, investasi kayak mana. Jadi banyak, kalau bahasa kami dulu tuh generalis spesialis. Generalis spesialis. Generalis spesialis gitu. Sehingga dia punya pengetahuan. Kan jadi camat itu kan bukan ngurus satu urusan. Jadi sekda juga bukan satu urusan gitu. Jadi lurah bukan satu urusan. Di tempat dia bertugas semua urusan ada di situ. Pertaniannya ada, perkebunannya ada, perdagangannya ada, industrinya ada. Komplit semuanya. Sehingga ada pengetahuan yang bersifat makro yang membuat dia bisa memahami itu bukan teknis. Bukan cara nanam durian Bangkok, nggak perlu dia begitu. Tapi kok daerah ini potensi nih kalau buat durian itu, potensi buat apa? Nah, itu kan bisa kita ajarkan dari sekarang. 60% kita belajar seperti itu. Pak, ini pertanyaan terakhir nih, Pak. Tadi Pak Rektor kan bilang bahwa peminatnya di IPDN itu banyak banget. Banyak banget ya. Boleh dong Bapak memberikan catatan atau kiat gitu. Kalau kepingin lolos tahapan-tahapan menjadi praja IPDN, apa saja yang perlu dilakukan? Nah, silakan Bapak sampaikan. Di luar sana pasti kepingin, gimana sih supaya apa yang mesti harus kita lakukan supaya kita lolos IPDN? Tentu saja lolos CPNS dulu. Yaitu pertama memang tahap 1 kan tes selaku PNS tadi. Tes PNS mungkin semua teman-teman sudah tahu itu adalah SKD melalui CAT, Computer Assisted Test. Dan materi-materinya mungkin sudah dikenal luas di seluruh Indonesia. Itu tahap 1 yang mutlak. Karena itu ada online dan itu juga real time gitu, Pak. Dan yang berikutnya adalah sesuai dengan materi tes kita. Jadi dia bahasa Inggris. Karena bahasa Inggris harus oke. Karena bobotnya besar sekali. Bobotnya besar sekali. Karena sebetulnya ya secara intelektual kan sudah ada. Nah, kemudian kesehatan fisik harus, dia tidak boleh ada gangguan ginjal, gangguan liver, gangguan jantung, gangguan gangguan psikologis kayak kecenderungan tidak kuat, yang cepat ada yang stres, gila gitu. Dan itu kadang-kadang kita temukan. Jadi itu mesti harus cek dirinya. Kalau dia ada masalah di situ ya nggak usah ikut lah. Itu pasti nggak akan lolos juga. Nah, tadi ada juga kembali psikotes. Psikotes ini sebetulnya mirip-mirip CAT. Cuma CAT itu kan ada ditambah TWK. Nah, tes wawasan kebangsaan. Kemudian di sini lebih banyak kayak intelektual dan psikologi kan. Nah, itu dia harus persiapkan juga. Saya kira juga secara umum itu banyak.
Dan kemudian yang berikutnya, mereka harus mempersiapkan diri untuk fisik. Jadi kayak ini, dia nggak boleh pakai kacamata gitu, nggak ya? Ya, ada. Ada ya. Nah, itu kesehatan, maksud di kesehatan. Kesehatan, giginya nggak boleh bolong. Ya, oke, nggak boleh varises kayak tentara Ya, gitu ya. ya. Mirip lah. Tinggi badan minimal ada, Pak? Ada. 160 untuk laki-laki, 155 untuk perempuan. Jadi standar untuk kesehatan tadi itu kita hampir sama dengan tentara. Dengan polisi, dengan akpol kita sama persis. Sama persis. Jadi itu perlu dipersiapkan juga. Fisik juga perlu. Walaupun karena kita tadi bukan tentara yang banyak bekerja fisik, porsinya memang agak kecil, tidak seberat di sana, sehingga kita mungkin itu ya 10-20% saja porsinya. Tapi itu tetap dipersiapkan. Kalau itu gagal juga tidak terpenuhi syarat minimal kayak tadi bahasa Inggris. Ya kalau cuma dapat 300 kan udah innalillahi itu. Sudah selesai di situ tuh. Nggak mau cerita yang fisik, cerita kesehatan, cerita psikotes, udah nggak ada itu, udah tutup buku tuh. Nah, itu rivalitasnya juga kuat di situ. Itu para adik-adik yang siswa SMA atau yang baru tamat tahun lalu, 2 tahun yang lalu, persiapkan diri. Mudah-mudahan tes itu bisa membawa keberuntungan bagi saudara-saudara semuanya itu. Oke, Tribuners, demikian ngobrol kita dengan Pak Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Pak Dr. Halilul Khairi MSI. Moga-moga obrolan kita dengan Pak Rektor bisa memberikan referensi terutama bagi mereka yang ingin menjadi peraja di IPDN. Saya Febri Mahendra Putra, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua dan apapun yang terjadi, tetaplah bahagia. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.